Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 07 TPLP 006 ingin membahas tentang sistem informasi penerimaan bantuan sosial di RT 003 Kelurahan Pondok Sabelir. Kami beranggotakan 5 orang, ada Bernardus Dimas Krisnadi, ada Edi Sanur Rahman, ada Eva Aprilianti, dan Gading Suryaji, dan Muhammad Solikul Huda, saya sendiri. Next, bisa dilanjut ke Edi. Poin penting yang akan kami bahas adalah analisa kebutuhan dan demo aplikasi. Next. PT SIDI Social Institute. Bisa dilanjut Edi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini kita lihat ada profil perusahaan fiksi yang kita buat yang bernama Social Institution and Data Entry atau bisa disingkat SIDE. Merupakan lembaga sosial yang bergerak pada bidang sosial dan input data yang berdiri pada tahun 2020 di Pamulang, Tangerang Selatan. Ya, dan kami adalah institusi fiksi yang dibuat untuk tugas ini. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Adapun analisis sistem bertujuan untuk memahami sistem, mengetahui kekurangan sistem, dan memenuhi kebutuhan sistem yang akan dibangun. Lalu ada analisis sistem akan menentukan analisis pengguna, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan sistem, permodelan, serta menganalisis dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Analisis sistem yang berjalan akan menggambarkan menggunakan diagram UML atau Untitled Modeling Language. Nah, di sini ada use case-nya. Use case-nya itu terdiri dari personanya itu ada personnya itu ada warga dan admin saja, dan yang untuk mengisi formnya itu ada admin dan cetak data juga untuk admin saja. Lalu ada desain user interface, adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal antar muka pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengerahkan alur penelusuran masalah hingga ditemukan suatu solusi. Berikutnya ini adalah contoh tampilan halaman utama pada website lembaga fiksi site. Lalu ini ada form untuk data penerima bansos, yang dimana form ini hanya bisa diisi oleh admin saja untuk mengurangi resiko manipulasi data. Lalu di sini ada tampilan untuk cetak laporan, cetak biodata yang akan diserahkan kepada warga atau user yang melakukan pengisian. Seperti itu. Dan mungkin begitu saja penjelasan dari
materinya, mungkin akan dilanjutkan untuk demo aplikasinya. Siapa yang ini? Yang demo? Dimas. Willy dari sana. Dari sana. Lu bikin gue ketawa anjir. Bener nanya juga. Masih dulu sih. Udah kataran. Akhirnya kalau gue lanjut. Halo, sudah kelihatan tampilan aplikasinya? Sudah. Oke, Sudah. baik. Oke, saya akan mulai. Di sini di halaman homepage terdiri dari beberapa submenu data. Di sini ada home, ada input data, cetak data, dan tentang profil perusahaan dari kami. Saya akan scroll ke bawah. Sini hanya ada poster-poster untuk himbauan masyarakat dan admin terutama untuk melakukan 3M, cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ini contoh-contoh program bantuan sosial pemerintah yang telah diberikan dan yang turun, yang akan disampaikan kepada warga. Di bawah sini, peta wilayah Pondok Cabe Ilir, peta wilayah dari Pondok Cabe Ilir yang akan didistribusikan oleh paket-paket sembako dari pemerintah. Di sini ada email kami, nomor teleponnya bisa dihubungi. Baik, kita akan lanjut demonstrasi dengan menginputkan data. Oke, jadi di sini yang bertugas untuk menginputkan data yaitu adalah admin dari RT setempat. Di sini sengaja kami tidak buat login dengan menggunakan admin dan segala macam untuk mempermudah admin dari RT tersebut untuk melakukan penginputan data. Jadi tidak terhalang dan tidak terganggu. Jika misalkan admin yang pertama tidak bisa dilanjutkan dengan mungkin admin yang lain seperti itu. Makanya di sini kami tidak membuat login. Di sini saya akan mensimulasikan namanya. Oke. Oke, di sini saya isikan dengan data dengan nama Ngatinem, tanggal lahirnya, jenis kelamin perempuan, NIK dan nomor KK yang sudah dijelaskan di sini dengan alamat Jalan Sana 2 nomor 56, agamanya Islam, kewarganegaraan warga negara Indonesia, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, status keluarga sebagai istri dan
status perkawinannya kawin, menikah kali ya, kita ganti menikah. Oke, terus habis itu gajinya tidak ada karena sebagai ibu rumah tangga. Kita submit. Oke, data sudah berhasil disimpan dan dapat lihat di cetak data di sini. Oke, kita bisa langsung untuk mencetak laporan. Laporan data akan tampil seperti ini. Dan bisa kita simpan sebagai dokumen dalam sebagai dokumen di RT 03 Pondok Cabai Ilir tadi, bahwa data bansos sudah didistribusikan kepada warga dengan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, nomor kakaknya, alamat, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, pendidikan, status keluarga, status perkawinan, dan gaji per bulannya sudah jelas. Jadi tepat sasaran dan tidak ada yang melenceng atau diselewengkan bantuannya. Nah, lalu di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini ada profil perusahaan kami, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Saudara Edi. Visi misi kami jelas di sini, dan oke, sekian demo aplikasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Silakan saya kembalikan kepada host. Ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Bang, nanya dong. Iya, apa tuh? Saya Irfan Jen Fauzi dari kelompok 5 07 TPLP 005 ingin menanyakan apakah warga dapat mengisi datanya secara mandiri? Dah. Ada lagi nggak? Mau ditanyain? Saya ingin bertanya dari kelompok 4 TPLP 007. Yeah. Bagaimana cara memastikan kalau dana yang dibagikan sesuai sasaran? Terima kasih. Oke, baik. Oke. Langsung jawab aja kali ya? Oh, boleh ya, Pak. Langsung dijawab ya, Pak. Boleh, silakan kalau mau jawab. Pertanyaan nomor 1 kan tadi dari Irfan Zen. Apakah warga dapat mengisi data secara mandiri? Sebelumnya dijelasin oleh Edi Zanur Rahman kalau pengisian data ini hanya bisa diisi oleh admin saja, karena untuk mencegah memanipulasi data. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memastikan kalau dana yang dibagikan sesuai sasaran? Untuk memastikannya itu dilihat dari gaji per bulannya. Ya. Iya, Pak, makasih. Mungkin saya bisa menambahkan tadi pertanyaan kedua dari Eva tadi, jawaban dari Eva. Tadi kan yang ditanya adalah bagaimana cara untuk memastikan bahwa dana bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan bantuan sosial, seperti itu, bukan? Iya, Dim. Iya, jadi benar tadi apa yang Eva bilang, apa yang Eva jelaskan betul, ditambah lagi dengan teknis dalam pembagian bantuan sosial tersebut. Misalkan dengan cara penyamaan data atau data menggunakan KTP dalam pengambilan dana bantuan sosial. Jadi satu keluarga hanya mendapatkan satu, dan itu sudah dipastikan
dan bisa dipastikan bahwa dana bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan tidak salah tangan seperti itu. Jadi dilihat dulu dari data dianya sesuai dengan KK atau tidak seperti itu. Udah mungkin? Mungkin Oke, ada baik. yang Terima kasih jawabannya. mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi. Yang bisa Cukup jelas. cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya akhirin aja ya. Ya, Bang. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.